Message from the King. Pada saat melihat judulnya, saya mengira ini adalah sebuah film tentang sebuah kerajaan. Tapi ternyata bukan sama sekali. Ini film dengan latar Los Angeles dan Cape Town. Film ini bergenre action drama dengan aksi berdarah-darah serta alur cerita lambat khas drama. Meskipun alur ceritanya lambat, bukan berarti film ini akan membosankan dalam penuturan ceritanya. Film ini menghadirkan beberapa ketegangan. Message from the King digarap oleh Fabrice Du Wells, merupakan satu-satunya karyanya yang saya tonton. Film ini didistribusikan oleh Netflix dan dirilis pada 8 September 2016. Film ini dibintangi oleh Chadwick Aaron Boseman, yang saya mengenalnya dari film-film Marvel Cinematic Universe, yaitu seperti Captain America Civil Wars, Black Panther, Avengers Infinity War, dan Avengers Endgame. Tentu saja dalam peran apiknya sebagai Raja Wakanda, T'Challa. Film terakhir yang dibintangi oleh Chadwick Boseman adalah Ma Rainey's Black Bottom yang telah dirilis di akhir tahun lalu. Jika mungkin ada yang belum tahu, Chadwick Boseman telah meninggal pada tanggal 28 Agustus 2020 lalu. Rest in peace, the King of Wakanda. Kembali pada film Message from the King, Jacob King yang diperankan Chadwick Boseman pergi ke Los Angeles dari Cape Town beberapa bulan setelah mendapat pesan permintaan tolong dari adiknya Bianca. Karena keuangan yang tidak baik, Jacob King baru bisa ke Los Angeles beberapa bulan kemudian. Ternyata King dalam judul itu adalah nama dari tokoh utama, yaitu Jacob King. Pemilihan judul terasa seperti sebuah clickbait karena tidak ada raja sama sekali di film ini. Ketika menerjemahkan kata Message from the King, saya mengira berarti pesan dari sang raja. Tapi tentu saja saya juga tidak sepenuhnya salah, karena beberapa tahun kemudian Chadwick memang benar menjadi raja di Wakanda. Sesampainya di Los Angeles, Jacob mencari adiknya, yang ternyata adiknya sudah pindah atau meninggalkan kontrakannya beberapa bulan sebelum ia datang. Jacob pun pergi ke sana kemari untuk mencari si adiknya itu. Setelah pencarian yang cukup melelahkan, akhirnya ia berhasil menemukan adiknya di kamar mayat. Pastinya setelah melihat adegan serta raut muka Jacob setelah melihat adiknya di kamar mayat dengan bentuk jasad yang berantakan, kebanyakan penonton bisa menebak apa setelahnya. Ya, tentu saja balas dendam. Upaya balas dendam pun dimulai. Pencarian orang-orang yang terlibat terhadap kematian adiknya dicari satu persatu. Tentu saja, kebanyakan film dengan tema balas dendam merupakan film dengan karakter utama tidak terkalahkan. Mereka bisa kalah, namun tentu saja mereka bangkit lagi. Dalam film ini, saya tidak menemukan siapa tokoh protagonisnya karena masing-masing tokoh terlihat jahat, termasuk Jacob sendiri. Beragam dilema moral disuguhkan pada penonton, dan penonton silahkan untuk menilainya. Konflik yang dihadirkan pada film ini berputar pada tokoh Bianca. Pertanyaan mengapa ia dibunuh. Penceritaan perlahan tentang kehidupan Bianca yang suram menjawab teka-teki pertanyaan tersebut. Kisah Bianca mampu mengaduk emosi dengan penceritaannya yang pelan-pelan itu, sehingga memperkuat motif Jacob untuk membalas kematian adiknya. Porsi aksi pada film ini tidak begitu dominan, padahal saya mengharapkan adegan penuh aksi seperti pada film John Wick
Jack Richards yang diperankan oleh Tom Cruise, atau The Equalizer yang dibintangi oleh Denzel Washington pada film dengan tema yang mirip. Beberapa tokoh yang hadir dalam film ini terlihat hanya seperti diada-adakan saja, seperti Larry, sang calon senator, yang saya kira dia punya peranan, atau bahkan seorang villain bos. Ternyata dia tidak banyak mengambil peran. Si pedofil Preston juga hanya menodongkan pistol sesaat pada Jacob. Kenapa dia tidak langsung menembak saja? Why? Jadi pistol pun direbut dan ia langsung menyerah kemudian. Dokter gigi Wentworth yang mata duitan itu, dia mati konyol. Seperti kebanyakan film dengan tema balas dendam, film ini tidak membawa banyak perbedaan dari film lain yang sejenis. Adegan aksi yang biasa saja, yang malah cenderung memperlihatkan karakter musuh yang begitu lemah. Baiknya, membuat karakter utama tidak terlihat kuat pula, seperti Baba Yaga yang bisa membunuh dengan sebatang pensil dalam John Wick, atau Robert McCall dalam The Equalizer. Ending film ini sedikit mengundang pertanyaan tentang sosok Jacob. Dia disambut sebagai seorang detektif di bandara, di mana dari keseluruhan film tidak satupun narasi yang menyinggung tentang itu. Saya pikir dia seorang gangster. Message from the King membawa pesan melalui penceritaan pelan sosok Bianca, melalui perjalanan balas dendam Jacob, tentang jalan hidup yang adiknya ambil, keputusan yang adiknya buat, yang sampai merenggut nyawanya dalam kematian yang kejam. Pencarian penyebab kematian Bianca itu membawa beragam jawaban yang begitu memilukan. Keseluruhan jawaban itu ia temukan melalui si pedofil Preston sebelum akhirnya ia memutuskan membunuhnya. Bagaimanapun, film ini benar-benar menyuguhkan kisah yang menyedihkan. Pada akhirnya, ini tentang selera dan perspektif penonton. Menurut saya, film ini memberi pesan